anak-anak semua. Senang ya setiap hari kita dapat menikmati makanan rohani melalui Alkitab yang dipandu buku Saat Teduh BDKA. Kita tidak boleh tidak bersyukur kepada Tuhan, karena tidak semua orang dapat menikmati makanan rohani seperti kita. Yes, bisa jadi mereka tidak memiliki Alkitab, tidak ada jaringan internet, atau sakit tertentu, sehingga tidak bisa mendengar firman Tuhan. Bukan begitu? Kita doakan teman-teman seiman supaya mereka juga dapat kesempatan seperti kita. Nah, selagi ada kesempatan, Berham bersama Papa Berham, Mama Berham, serta teman-teman kita semuanya menikmati, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan yang sangat penting ini. Yuk kita mulai! Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali dalam renungan harian, berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita sampai pada judul 40 tahun mengembara. Lama sekali ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas keindahan janji yang Tuhan berikan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kami yang layak menerima janji itu. Namun Tuhan justru menjadikan kami sebagai milik-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh mengerti cinta kasih-Mu, memahami janji-Mu, dan berjalan di dalam firman-Mu. Baik pada waktu kondisi lancar maupun kondisi kesulitan, kami selalu percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan untuk semua kesulitan dan kelancaran yang kami alami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Bilangan pasal 14. Terjadi kegemparan yang sangat besar di antara orang Israel. Semua orang berbondong-bondong datang di tempat perkemahan, ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh 12 pengintai itu. Mereka penasaran apa yang akan terjadi. Tapi di balik itu mereka juga sangat gembira karena 12 pengintai itu kembali dengan selamat. Mereka tidak tahu sebenarnya kalau 12 pengintai itu bisa kembali dengan selamat, itu adalah anugerah Tuhan. Dan mereka seharusnya tidak boleh takut karena Tuhan sudah memimpin perjalanan itu. Tapi berita sukacita itu hanya dinikmati sesaat. Mereka lebih takut menghadapi kesulitan yang akan mereka lihat. Karena negara itu sangat kuat, negara yang berkubu, begitu kokohnya, begitu kuatnya. Apakah mereka berani, apakah mereka bisa memasuki tanah Kanaan kalau penduduknya begitu kuat? Mereka lupa. Kalau usaha sendiri pasti tidak mungkin. Tapi dengan Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Mungkin dan berhasil tidak sama dengan mudah. Kalau kita beriman pada janji Tuhan pasti terjadi. Tapi bukan berarti tanpa kesulitan. Karena Tuhan menghendaki semua orang berada dalam persekutuan yang intim bersama Tuhan. Bergantung mutlak walaupun akan mengalami begitu banyak kesulitan. Nah, begitu sampai pada berita yang menakutkan itu, mereka sangat cemas, takut. Mereka meminta Musa dan Harun memimpin mereka kembali ke Mesir. Mereka menolak pimpinan Tuhan. Mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sebenarnya memberikan keberanian untuk mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan tanpa kesulitan, tetapi dengan keberanian itu mereka berpegang pada janji Tuhan. Dan mereka pasti akan menikmati apa yang telah Tuhan janjikan. Apakah kita semua pernah mengalami kesulitan? Anak-anak, walaupun masih kecil, pasti mengalami kesulitan itu pernah terjadi. Tapi kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita meninggikan Tuhan, dan kita tidak perlu mengalami ketakutan.
Mereka berusaha melempari Yosua dan Kaleb yang mengajak bangsa Israel tetap masuk tanah Kanaan dengan batu. Mereka lebih percaya pada mayoritas supaya balik kepada tanah perbudakan itu. Mendengar kejadian itu, maka Musa dan Harun begitu takut. Mereka bukan takut kepada orang Israel, walaupun orang Israel banyak, mereka mayoritas. Tapi Musa dan Harun takut dan gentar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan begitu banyak tanda, begitu banyak penyertaan untuk membawa mereka kepada tanah Kanaan. Kenapa kok orang Israel mengajak kembali ke Mesir? Maka Musa dan Harun benar-benar minta pertolongan Tuhan untuk mengampuni orang Israel. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bilang, ayo kita lihat apa yang akan kita alami. Tuhan sekali lagi menampakkan diri kepada bangsa Israel lewat Musa dan Harun, supaya mereka berani kembali ke tanah perjanjian. Maka dalam kemarahannya Tuhan bilang, Tuhan akan membinasakan seluruh orang Israel. Tuhan mengatakan hal ini lewat Musa dan Harun. Maka mereka berdoa mohon Tuhan berbelas kasihan. Tuhan, Engkau yang sudah berjanji memberikan tanah perjanjian itu, kenapa kita harus kembali? Apa yang akan dikatakan oleh bangsa kafir kalau harus kembali ke tanah Mesir? Bukankah Tuhan Allah yang maha pemurah, Tuhan berlimpah kasih karunia? Tetapi Musa dan Harun juga ingat, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kemarahan Tuhan tidak bisa dikompromikan dengan apapun juga. Maka kalau Tuhan marah, itu semata-mata adalah untuk mendisiplin umatnya. Musa dan Harun begitu mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan bukan Allah yang penuh dengan balas dendam. Kalau Tuhan Allah yang balas dendam, maka sudah tidak ada orang Israel yang selalu bersungut-sungut, marah dan tidak bersyukur. Bangsa Israel dimintakan pengampunan oleh Musa dan Harun. Tetapi Tuhan tetap marah. Kemarahan Tuhan, kemarahan yang bertujuan baik. Kemarahan Tuhan bertujuan untuk mendisiplin umatnya. Tuhan dalam kemarahannya bilang, orang Israel akan dibinasakan satu demi satu. Semua yang berusia 20 tahun ke atas akan mati dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang belantara. Kenapa 40 tahun? Karena mereka mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. 40 hari diganti dengan 40 tahun pengembaraan di padang belantara. Dan mereka akan melihat satu demi satu orang-orang di atas 20 tahun mati di padang belantara. Pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau mereka hidup dalam perjanjian bersama dengan Tuhan, maka itu tidak akan menakutkan buat mereka. Karena mereka tahu bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Musa adalah orang yang memegang janji Tuhan. Bagaimana dengan pengantara kita yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus itu? Tuhan lebih lagi. Yesus memegang janji Allah. Dia berjanji membawa kita kepada tanah perjanjian itu. Dia berjanji akan memimpin iman kita pada saat kritis, pada saat mengalami begitu banyak kesulitan. Tuhan akan menolong kita. Apakah kita semua mau hidup di dalam janji Tuhan yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan? Anak-anak yang memegang janji Tuhan akan melihat betapa baiknya Tuhan. Walaupun Tuhan menghukum kita, walaupun Tuhan mendisiplin umatnya, anak-anaknya, semuanya itu dilakukan untuk kebaikannya. Untuk kita semakin berpegang pada janji itu, semakin kita menikmati Tuhan. Orang yang memegang janji Tuhan, orang yang berpegang pada kesetiaan Tuhan, akan menikmati betapa baiknya Tuhan. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas keindahan janji yang Tuhan berikan.
Melalui pengenalan akan Tuhan, kami boleh mengetahui siapa Tuhan yang begitu agung, begitu mengasihi kami, dan betapa rapuhnya kami yang selalu meragukan janji Tuhan. Melalui perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun mengembara, biarlah kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan, dan kami boleh hidup dalam ketakutan akan Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan yang lain yang membuat kami gentar berjalan melewati padang gurun dunia ini. Tuhan, kami percaya melalui pengenalan kami akan Tuhan, boleh kami melihat siapa Tuhan yang Maha Kuasa, siapa Tuhan yang Maha Kasih, yang mendisiplin umat-Mu, yang membelas kasihan kepada umat-Mu, melewati perjalanan hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sobat Berham, hari ini kita mendapat pengertian yang sangat indah, yaitu dengan berserah penuh kepada Allah di dalam firman-Nya. Ya, hanya dalam janji Tuhan atau dalam terang firman-Nya membuat kita tidak takut apapun selain takut kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita berani menghadapi semua bahaya dalam dunia ini karena Tuhan beserta kita. Bagaimana kita tahu hal ini? Sekali lagi melalui proses persekutuan yang indah di dalam firman-Nya. Hanya lewat firman, maka iman kita ditumbuhkan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur atas anugerah-Nya. Besok kita semua harus mempersiapkan diri dengan membaca dari Bilangan pasal 14 ayat 39 sampai 45. Sampai jumpa.